Hai seluruh, ketemu lagi bersama Mamang di channel terhits terasik terupdate yang gak buat enjoy. Di video kali ini, Mamang mau ngelanjutin rekap alur cerita dari film The Doll 2. Yang mau nonton video ini, Mamang saranin buat tonton part satunya dulu. Bagi yang udah nonton part 1, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Hayu, meluncur. Melanjutkan cerita yang lalu nih seluruh, kalau Bagas menerawang jika arwah Kayla udah ngasih beberapa petunjuk kepada Mayra berupa kata main, harta karun, dan angka 26. Namun Mayra masih kebingungan dengan semua petunjuk tersebut. Bagas pun memutuskan untuk pergi ke rumah Mayra dan melakukan ritual pemanggilan arwah Kayla kembali untuk mempermudah mencari jawaban dari semua petunjuk yang diberikan Kayla. Mereka melakukan ritual dengan menyanyikan lagu Lingsir Wengi dan dupa. Jika dupa sudah habis terbakar, maka kertas yang berada di bawah dupa akan terdapat tulisan yang merupakan jawaban dari Kayla. Dan setelah melakukan ritual, mereka mendapatkan jawaban dari Kayla, yaitu berupa kata hanya, mama, main, malam. Yang artinya Kayla hanya ingin bermain bersama Mayra pada malam hari untuk mendapatkan harta karun yang masih menjadi misteri. Widih serukan. Lanjut. Lalu Bagas mengatakan pada saat bermain, Mayra harus membawa boneka Sabrina juga. Dan setelah melakukan permainan, tidak ada yang boleh satu orang pun menyentuh boneka tersebut karena akan sangat berbahaya. Jika harta karun tersebut sudah ditemukan, Bagas meminta Mayra agar segera menghubunginya. Dan Bagas diantarkan oleh Elsa ke apartemen terdekat dengan rumah Mayra. Pada malam harinya Mayra pun bermain dengan Kayla. Dan ia mendapatkan jawaban berupa tulisan kamarku dan lagi-lagi angka 26. Lantas Mayra pun bergegas ke kamar Kayla dan mencari barang yang berhubungan dengan angka 26. Seketika Mayra pun ingat kepada tumpukan memory card Kayla dan Mayra pun mulai menghitung satu persatu memory card tersebut. Dan setelah dihitung, memory card Kayla berjumlah 25. Tiba-tiba Aldo pun datang dan mengajak Mayra untuk tidur. Memori Kak Kayla harusnya ada 26. Iya, terakhir aku hitung sama Kayla emang ada 26, kenapa? Ternyata memang benar, memory card milik Kayla berjumlah 26 dan hilang satu. Dan misteri pun sudah dipecahkan bahwa harta karun tersebut merupakan satu memory card yang hilang. Sekarang tugas mereka adalah menemukan memory card yang hilang tersebut seluruh. Pagi harinya, Aldo memanggil psikiater ke rumahnya untuk mengecek kondisi Mayra. Pada saat dicek, psikiater tersebut memegang boneka Sabrina. Alhasil psikiater tersebut celaka. Mayra segera menelepon Bagas. Dan tiba-tiba Bularas sudah berada di depan pintu apartemen dan menyuruh Bagas agar bergegas untuk pergi ke rumah Mayra. Bularas sudah sadar seluruh karena arwah anaknya mengatakan jika ibunya tidak usah merasa bersalah atas kematiannya karena itu sudah takdir. Dan ia menyuruh Bularas untuk membantu Mayra. Walaupun anak Mayra sudah meninggal, tapi Mayra berhak hidup bahagia sama seperti Bularas. Oleh karena itu Bularas pun bangkit dan kembali menjadi paranormal untuk membantu orang-orang kembali. Sesampainya di rumah Mayra, Bagas segera mengantarkan psikiater tersebut ke rumah sakit karena psikiater tersebut masih hidup. Dan setelahnya mereka segera melakukan ritual kembali untuk mengetahui letak memory card yang hilang. Singkatnya Bularas berhasil masuk ke dunia lain dan melihat memory card tersebut berada di ruang bawah tanah. Bularas pun melihat kejadian 6 bulan yang lalu, yaitu detik-detik menuju kecelakaannya keluarga Mayra. Dan ternyata dalang dari semua ini adalah Yani, pembantu mereka. Yani menyuruh orang untuk memotong rem mobil yang akan dipakai ke acara makan malam waktu itu yang menyebabkan keluarga Mayra kecelakaan dan merenggut nyawa Kayla seluruh. Yani meminta maaf dan menuduh bahwa Aldo yang bersalah atas semua kejadian ini dan itu semua gara-gara Mayra. Ternyata sebelum kelahiran Kayla, Aldo pernah memiliki hubungan dengan Yani. Karena Aldo tak diurus oleh Mayra yang terus-menerus bersedih karena tak dikaruniai seorang anak. Dan pada suatu ketika, Aldo pun merasa hubungannya dengan Yani merupakan hubungan terlarang dan merasa sangat bersalah. Aldo pun memutuskan untuk menghindari Yani dan berkali-kali berusaha mencari cara agar Yani bisa dipecat dari rumahnya. Namun tidak pernah berhasil. Yani semakin membenci Aldo dan Mayra sejak Kayla lahir
karena Aldo sudah benar-benar melupakan Yani. Padahal Yani sudah tulus cinta kepada Aldo. Yah, jadi ini yang salah siapa nih? Udah aku aja yang salah. Oh oke, lanjut. Yani pun segera diikat. Amarah Mayra juga semakin meningkat, yang menyebabkan amarah arwah Kayla pun memuncak juga karena Mayra dan Kayla memiliki ikatan khusus yang sangat kuat. Sehingga pintu keluar rumah pun terkunci dan tak bisa terbuka lagi agar Yani tak bisa meloloskan diri dan akan dibunuh oleh Kayla. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi Kayla untuk membunuh Yani, termasuk Bularas. Bularas sangat berusaha untuk menyelamatkan Yani yang menyebabkan dirinya terbentur tembok sebanyak 2 kali yang menyebabkan kepalanya keluar banyak darah. Dan Bagas pun ketimpa atap pintu dan pingsan. Tak disadari oleh Mayra, Yani pun bebas dari ikatan tali oleh pecahan kaca kipas dan akhirnya mereka baku hantamlah. Di sini mereka baku hantam udah nggak jambak-jambakan lagi Slur, tapi udah langsung tusuk menusuk sampai banjir darah. Dan singkatnya Mayra pun kalah oleh Yani sehingga tak berdaya lagi. Dan Mayra dimasukkan ke dalam sebuah lemari yang minim udara dan memasukkan gas ke dalam lemari tersebut yang menyebabkan tak ada oksigen yang bisa dihirup oleh Mayra. Dan tiba-tiba terlihat sinar putih dari dalam lemari. Apakah Mayra akan berubah menjadi seperti Iron Man? Entahlah, kita lihat aja nanti. Dan ternyata Mayra kerasukan arwah Kayla Slur. Otomatis kekuatan Mayra lebih besar dari Yani, yang menyebabkan Mayra pun epic comeback. Jangan halangi aku, Papa. Kayla mau main sama Mayani. Bagas, Bularas, dan Aldo berusaha mencegah Mayra untuk membunuh Yani. Dan Bagas pun membacakan takbir dan doa-doa yang membuat Kayla keluar dari tubuh Mayra. Pada saat Mayra dan Yani akan dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba Yani terseret kembali ke dalam rumah tersebut dan pintu terkunci dengan rapat. Kayla merasuki tubuh Yani dan berniat akan membunuhnya. Dan ternyata itu semua sebab amarah Mayra yang sangat besar yang membuat arwah Kayla semakin menjadi-jadi untuk membunuh Yani. Bularas mengatakan jika Mayra harus ikhlas dan memaafkan Yani. Jika Mayra tetap ingin membunuh Yani, apa bedanya Mayra dengan Yani? Ucap Bularas. Yang pada akhirnya mereka pun sama-sama membantu Yani untuk bisa tetap bertahan hidup. Yani pun segera didoakan dan arwah Kayla keluar dari tubuh Yani. Akhirnya Kayla dan Mayra pun bisa bertemu dan Mayra berkata jika ia ikhlas dengan kepergian Kayla. Dan Kayla pun pergi untuk selamanya. Yani pun masih hidup dan segera dilarikan ke rumah sakit. Hubungan Aldo dan Mayra sedang diambang perceraian. Dan pada saat mereka sedang ziarah ke pemakaman Kayla, Mayra mengatakan kejadian yang telah mereka alami bukan hanya salah Aldo saja. Ia pun mempunyai andil yang cukup besar dalam masalah tersebut, sehingga Mayra memilih tidak berpisah dengan Aldo. Dan Elsa, it's really sahabat.
The end. Oke seluruh, itu dia seluruh alur cerita dari film The Doll 2 ini. Gimana? Seru nggak? Kalau memang jujur ngilu sama darah-darahnya sih. Dan pesan yang dapat diambil yaitu kita jangan terlalu larut dalam kesedihan hingga mengabaikan orang yang ada di sekitar kita. Dan Mamang bakal lanjut rekap alur film Sabrina di video selanjutnya ya. Oke deh, cukup sekian. Keep enjoy and see you.